Hai Sidul Tuber. Ketika berbicara tentang kejahatan, sebenarnya banyak hal yang dapat diulas. Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum, akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Kejahatan akan selalu ada, dan tak akan pernah hilang atau habis. Adanya hal ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia di dunia ini. Kita semua pasti pernah mendengar tentang beberapa kisah para penjahat yang terkenal sadis dalam melancarkan aksinya. Untuk beberapa penjahat tersebut sudah berhasil ditangkap atau dipenjara dan telah mendapatkan hukuman yang sesuai. Seperti penjahat paling berbahaya di dunia yang akan kita bahas di video ini. Untuk lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa, tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke? Thomas Edward Silverstein. Thomas Edward Silverstein adalah salah satu penjahat asal Amerika Serikat yang terkenal kejam terhadap para korbannya. Ia harus menghabiskan 42 tahun kurungan penjara karena terlibat kasus pembunuhan dan perampokan bersenjata. Meskipun sudah menjalani hukuman penjara selama itu, tidak bisa merubah sifatnya yang justru semakin brutal. Bayangkan saja, selama di masa tahanan, ia justru menikam salah satu sipir dengan menggunakan pisau selundupan. Bukan hanya itu saja, setelah ia ditambah masa hukumannya, ia membunuh sesama narapidana. Karena takut aksinya bisa menjatuhkan korban lagi, akhirnya ia dipindahkan ke sel isolasi khusus. Ia merupakan salah satu tahanan terlama yang tinggal di sel tersebut. Waduh, kok ada orang seperti ini ya? Andrei Chikatilo. Banyak kisah keji psikopat dari berbagai penjuru dunia yang namanya telah dikenal berkat kelakuan tidak manusiawi mereka. Satu di antaranya adalah Andrei Chikatilo, pembunuh berantai paling biadab dan terpelajar di dunia. Andrei adalah pembunuh berantai dari Uni Soviet yang dianggap sebagai psikopat paling haus darah di Eropa Timur. Andrei Romanovich Chikatilo lahir pada 16 Oktober 1936 di Yablonnoye, sebuah desa di jantung pedesaan Ukraina di Uni Soviet. Ia mengaku telah membunuh 56 orang, yang mana kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan remaja. Penjahat ini aktif dari tahun 1978 hingga 1990 ketika dia akhirnya ditangkap. Andrei terkenal begitu mahir menyembunyikan kejahatannya. Ia sempat ditangkap beberapa kali, namun berhasil bebas dan melanjutkan aksi pembunuhannya. Sampai pada bulan November 1990, surat perintah penangkapan Andrei dikeluarkan. Dan akhirnya Andrei tertangkap dan mengakui bahwa telah menghilangkan nyawa puluhan orang. Ngeri banget ya? Untung saja dapat ditangkap oleh pihak berwajib. Tugh Behram. Kalau berbicara pembunuh dengan jumlah paling banyak, nama Tugh Behram ini akan ada di urutan teratas. Namanya mungkin tak dikenal, tapi Behram terbukti valid melakukan pembunuhan gila dengan jumlah korban yang tak karuan banyaknya. Bayangkan, hampir 1000 orang tewas di tangannya. Bisa membunuh orang sebanyak ini dan bisa menyembunyikannya dalam waktu yang lama adalah bukti kalau Behram merupakan pria paling mengerikan dan terkejam yang pernah ada. Behram melakukan aksi gilanya ini dalam rentang waktu mulai tahun 1790 sampai 1840 atau kurang lebih sekitar 50 tahun. Kalau dihitung berdasarkan jumlah korban dan rentang waktunya,
Setidaknya, Behram membunuh 18 orang dalam setahun. Hal ini tentu jelas mencengangkan dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang akalnya sudah tak waras. Dengan jumlah korban sebanyak itu, sungguh konyol kalau pemerintah India tak menghukum Behram dengan sangat berat. Dan tanpa banyak pertimbangan lagi, langsung dijatuhi hukuman yang setimpal. Joseph Michael Swango. Dokter tidak selalu mampu menolong nyawa pasiennya. Akan tetapi, dokter juga menjadi alasan mengapa seseorang tewas. Joseph Michael Swango mungkin bisa dijuluki sebagai dokter kematian. Pasalnya, Swango bertanggung jawab atas keracunan fatal yang dialami 60 pasien hingga korban meregang nyawa. Dokter kelahiran Washington tersebut ditulis dalam sejarah sebagai salah satu dokter mematikan yang pernah dimiliki Amerika Serikat. Swango telah menjadi objek buronan FBI dan menghilang sampai tahun 1994. FBI berhasil melacak Swango setelah ia pindah ke Atlanta dan bekerja sebagai ahli kimia di fasilitas air limbah perusahaan peralatan komputer. Setelah FBI memberitahu perusahaan, Swango dipecat karena memalsukan surat penipuan. Akhirnya pada tanggal 6 September 2020 lalu, ia dinyatakan bersalah atas 3 pembunuhan yang dilakukannya. Sedangkan FBI percaya bahwa Swango telah bertanggung jawab atas kematian 60 korban jiwa yang akan menjadikannya sebagai salah satu pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah Amerika Serikat. Jason Barnum. Penjahat ini adalah salah satu kriminal berwajah tersangar di Amerika Serikat. Jason Barnum telah banyak melakukan aksi kejahatan, salah satunya merampok sejumlah rumah dan mencuri beberapa mobil untuk membiayai kecanduannya terhadap heroin. Kini ia ditangkap kepolisian Alaska karena menembaki polisi. Keberadaan Barnum di kantor polisi membuatnya jadi pusat perhatian. Pria yang juga dituding percobaan pembunuhan dan serangan ini menghiasi wajahnya dengan tato bergambar tengkorak. Sebagian bibirnya juga ditato gigi tengkorak. Yang lebih menyeramkannya lagi, mata sebelah kirinya yang sepenuhnya ditato warna hitam. Karena hal ini, ia akhirnya dijuluki sebagai Eyeball Man. Wajahnya memang cocok jadi penjahat paling ditakuti ya. Nah, dari serangkaian penjahat dengan berbagai kasusnya, hendaknya kita selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Ingat, kejahatan akan selalu menghampiri diri kita ketika ada sebuah kesempatan. Selalu waspada dan hati-hati menjadi kunci utama mencegah segala sesuatu yang tidak diinginkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.